Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Ririn, mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang kalimat tanya. Kemarin kita sudah belajar bahwa kalimat tanya biasanya ada kata tanya. Nah, kemarin juga masih ada yang bertanya sama Miss Ririn nih, tentang 5W dan 1H. Oke, mari kita bahas bersama-sama ya. 5W. 5W-nya itu ada apa? What? Bahasa Indonesianya apa? Apa? Iya. Yang kedua ada who. Apa? Siapa? Bahasa Indonesianya siapa? Lalu ada why, mengapa? Lalu when, kapan? Lalu where, di mana? Plus 1H. Apa how? Apa? Bagaimana ya? Jadi 5W dan 1H itu dalam bahasa Indonesianya adalah apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan satu hanya itu adalah bagaimana. Oke, lanjut ya anak-anak. Nah, kalimat tanya dapat digunakan untuk menggali informasi. Misalnya, ada sebuah cerita, lalu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya untuk apa? Menggali informasi yang ada di dalamnya. Misalnya, apa judul cerita di atas? Apa? Misalnya apa? Kancil yang cerdik. Oke, lalu siapa tokoh yang ada di dalamnya? Misalnya kancil, buaya, tupai, seperti itu. Di mana tempat kejadiannya? Di hutan. Jadi tidak perlu kita menyimpulkan panjang-panjang, tapi dengan menggunakan pertanyaan, kita bisa menggali informasi di dalamnya. Lalu untuk mendapatkan informasi tambahan, misalnya kalian sudah kenal teman-teman dekat kalian. Misalnya namanya Tony. Tapi Tony itu tinggal di mana ya? Oh, aku mau tanya, di mana tempat tinggalmu, Tony? Kita bisa tahu menambah. Oh, saudaranya berapa ya? Jadi kita tanyanya apa kalau saudaranya berapa? Berapa saudaramu, Tony? Lalu, misalnya, siapa nama ibumu, Tony? Masih banyak hal lagi. Lalu, melakukan komunikasi. Nah, kalimat tanya itu digunakan untuk melakukan komunikasi. Kalau kita melakukan komunikasi, kan tidak selalu kita yang menjawab, terus itu namanya narasumber. Tapi untuk melakukan komunikasi, misalnya ada teman kita yang bertanya pada kita lalu membuat pertanyaan untuk mereka biar ada imbal baliknya. Kalau komunikasi itu adalah dua arah, interaksi secara dua arah. Oke, kita lanjut lagi ya. Miss Ririn akan memberikan contoh kalimat tanya yang tidak efektif. Nah, perlu diperhatikan baik-baik ya. Nih, misalnya ada membuat kalimat tanya, jenis energi terbaru apa yang paling bersih dari emisi? Loh, gimana ini maksudnya pertanyaannya? Membuat orang ada yang paham, ada yang tidak. Coba kita ubah, apa jenis energi baru yang lebih bersih dari emisi? Kira-kira gimana? Lebih efektif, lebih efisien yang atas apa yang bawah? Yang bawah kan? Nih, lebih bagus. Coba kita dengarkan. Apa jenis energi baru yang lebih bersih dari emisi? Nah, ini mesti kasih contoh lagi. Misalnya, nih ada pertanyaan, obat apa yang bisa menurunkan demam? Kenapa tidak kita mencoba untuk membuat pertanyaan, apa obat penurun demam? Apa? Paracetamol. Ya, meskipun ini jawabannya sama-sama paracetamol, tapi yang bawah lebih efektif. Oke, kita lanjut ke manfaat kalimat tanya. Nah, anak-anak, kalimat tanya itu punya manfaat. Misalnya, kita akan melakukan wawancara. Nah, melakukan wawancara itu kan kita harus menyusun pertanyaan terlebih dahulu agar kita mendapatkan apa tadi? Mendapatkan informasi. Penyusunan untuk kegiatan wawancara, untuk tanya jawab saat melakukan diskusi. Misalnya kita mau diskusi tentang pembuatan pembuatan kedelai menjadi tempe. Oh, kita persiapkan dulu untuk menjadi diskusi itu. Oh, saya punya pertanyaan. Bagaimana proses agar bisa kedelai menjadi tempe? Oh, pertamanya dikasih ragi, pertama dicuci dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengolah tempe?
itu bisa menjadi bahan diskusi, lalu ada tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kali ini Miss Ririn juga akan memberikan contoh untuk melengkapi pertanyaan. Nih, Miss Ririn punya pertanyaan. Titik-titik yang menanam jagung itu. Kira-kira kalau jawabannya Pak Tono yang menanam jagung, menanyakan nama orang, berarti menggunakan kata tanya apa? Siapa? Siapa yang menanam jagung itu? Jawabannya pasti Pak Tono yang menanam jagung. Oke, titik-titik cara membuat mie rebus. Kok jawabannya siapkan air, masak mie, lalu tambahkan bumbu. Kira-kira apa ya? Kita menggunakan apa? Bagaimana? Bagaimana cara membuat mie rebus? Lalu ada pertanyaan bla bla bla, Pak Boni berasal. Pak Boni berasal apa ya? Kok jawabannya dari Magelang? Berarti apa? Dari mana? Dari mana Pak Boni berasal? Oke anak-anak, hari ini dari hari Senin sampai dari Senin, sekarang hari apa? Hari Rabu, kita belajar tentang kalimat tanya. Manfaat kalimat tanya, kegunaan kalimat tanya, terus ciri-ciri kalimat tanya. Anak-anak juga sudah belajar membuat kalimat tanya dan jawabannya. Nah, kali ini Miss Ririn akan memberikan kalian tugas yang sudah Miss Ririn tulis di Google Form. Nah, kalian mengerjakan. Jangan lupa ya, jangan sampai terlambat. Dikerjakan paling lambat hari ini 8:30. Oke, 8:30 malam ya. Jangan sampai terlambat untuk mengumpulkan. Oke, anak-anak. Jika ada pertanyaan, boleh WA Miss Ririn. Oke, bye everyone. Jaga kesehatan ya. Tetap semangat. Bye. Thank you.